Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angga Fridi Heriawan dengan NIM 301240053 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah Teori Bahasa dan Automata dengan berjudul Implementasi DFA untuk Validasi Nomor HP atau Telepon Indonesia Berbasis Web. Nah, latar belakang dari proyek ini adalah eh, karena hampir semua aplikasi web saat ini memiliki fitur input nomor telepon, misalnya pada proses registrasi akun, login menggunakan OTP, maupun verifikasi identitas. Umumnya, proses validasi dilakukan menggunakan regular expression atau rigid. Nah, walaupun rigid sangat praktis proses, pengecekannya yang dilakukan kurang mudah dipahami karena hanya berupa pola teks. Penggunaan juga tidak mengetahui pada bagian mana input dinyatakan salah. Oleh karena itu, pada proyek ini saya menggunakan pendekatan Deterministic Finite Automata atau DFA, sehingga proses validasi dapat divisualisasikan dalam bentuk perpindahan state. Dengan demikian, pengguna dapat melihat secara jelas bagaimana sebuah nomor diproses hingga diterima atau ditolak. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang DFA memvalidasi nomor HP Indonesia, mengimplementasikannya ke dalam aplikasi web, serta menguji apakah hasil validasi sesuai dengan rancangan automata yang telah dibuat. Nah, secara formal, sebuah determinative finesse automata terdiri dari 5 komponen atau disebut 5 tuple, yaitu yang pertama ada key, yaitu himpunan seluruh state. Pada proses ini terdapat 16 stage, yaitu start, key 0 sampai key 13. Dan satu set terakhir yaitu except. Komponen kedua adalah sigma, yaitu himpunan alfabet. Karena aplikasi memvalidasi nomor telepon, maka alfabet yang digunakan hanyalah digit 0 sampai 9. Lalu komponen ketiga eh, ada fungsi atau transisi, yaitu aturan perpindahan dari satu state ke state berikutnya berdasarkan digit yang dibaca. Lalu komponen keempat adalah key 0, yaitu state awal, tempat automata memulai proses pembacaan input. Sedangkan komponen terakhir adalah F, yaitu himpunan state akhir atau state penerima. Pada diagram ini, di state except digambarkan menggunakan lingkaran ganda, yang merupakan notasi standar bahwa input diterima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur perpindahan set. Automata dimulai dari start, kemudian menuju key 0. Digit pertama harus bernilai 0, sehingga berpindah ke key 1. Digit kedua harus bernilai 8, kemudian berpindah ke key 2. Selanjutnya, digit ketiga merupakan kode operator seluler Indonesia sehingga hanya diperoleh sampai 1 sampai 9. Jika digit ketiga adalah angka 0, maka automata langsung berhenti dan input dinyatakan tidak valid. Apabila digit ketiga benar, maka automata akan melanjutkan pembacaan digit berikutnya melalui state key 3 hingga key 13. Nah, pada bagian ini terdapat digit bebas bernilai antara 0 sampai 9 sampai jumlah digit terpenuhi. Jika seluruh digit telah diproses tanpa ada pelanggaran aturan, maka otomata akan berpindah ke state except dan nomor dinyatakan valid karena DFA bersifat deterministik. Maka pada bagian kombinasi state dan simbol hanya terdapat satu jalur transisi yang mungkin tidak ada pilihan jalur lain sehingga proses validasi berlangsung pasti dan tidak ambigu. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya deploy. Nah, ini merupakan halaman utama aplikasi. Terdapat bahwa pada bagian pertama kali dibuka, diagram DFA dapat ditampilkan. Hal ini sengaja saya buat agar tampilan antarmuka lebih bersih dan penggunaan dapat langsung fokus pada forum input nomor telepon. Sekarang saya akan memasukkan contoh nomor yang valid.
Kemudian saya klik tombol validasi, terlihat bahwa diagram DFA muncul menggunakan animasi fade dan slide. Nah, selanjutnya proses validasi berjalan atau per satu sesuai digit yang telah dibaca. Pada bagian ini terlihat beberapa informasi. Yang pertama adalah stat saat ini, kemudian digit yang sedang diproses, lalu sisa digit. Nah, yang belum diproses. Di bawah ini terdapat proses bar yang menunjukkan sejauh mana proses pembacaan input langsung. Setelah seluruh digit selesai diproses, automata mencapai state accept sehingga muncul hasilnya itu valid. Nah, di bagian bawah juga terdapat tabel transisi yang memperlihatkan perpindahan state untuk setiap digit yang dibaca. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai fungsi masing-masing set sehingga proses validasi lebih mudah dipahami. Nah, sekarang saya akan mencoba nomor yang tidak valid. Kita tambahkan saja. Eh, ulang ya. Nah, terlihat bahwa automata berhenti pada state key 2. Note dari garis transisi berubah menjadi merah sebagai tanda bahwa input ditolak. Hal ini yang menjadi salah satu keunggulan DFA dibandingkan Trezor. Nah, eh, sedangkan DFA mampu menunjukkan secara jelas pada set mana kesalahan terjadi, sehingga proses validasi jauh lebih transparan dan mudah dipelajari. Sebagai tambahan, aplikasi ini juga mendukung proses normalisasi nomor yang menggunakan awalan plus 62 menjadi nomor 08 secara otomatis. Kemudian jika saya mengosongkan input atau merefresh halaman, diagram DFA akan kembali disembunyikan sehingga tampilan menjadi lebih bersih dan seperti semula. Sebagai kesimpulannya, proyek ini berhasil mengimplementasikan konsep deterministic finite automata ke dalam aplikasi web untuk melakukan validasi nomor HP Indonesia. Seluruh skenario pengujian yang telah dilakukan berhasil diklarifikasikan sesuai dengan aturan bahasa formal yang telah dirancang. Kemudian, keunggulan utama dari pendekatan DFA dibandingkan REGIS adalah proses validasi menjadi lebih transparan, karena penggunaan dapat melihat serta mengetahui titik kegagalan apabila input tidak valid. Eh, Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.